Ini beberapa banyak yang pulang. Iya. Bisa parkir, Pak? Bisa. Aman. Tapi Loh. Bapak nyetil. Paketanku pas entek kok. Kacetil mentek. Gimana? Pak, jangan sarapan dulu ya. Ini, monggo. Ayo langsung. Sarapan. Sarapan tuh, lagi lu tuh. Sarapan berat, mau sarapan ringan ini. Tadi sudah sarapan telur. Kan udah sarapan dulu. Sudah sarapan. Oh iya. Ada Pak Teguh? Ya. Enggak. Aku ket mang lurung mangan teh sampe teko-teko langsung mangan teh tuh. Ya aku ngajari sampean teh, sik sampean dhisik. Di entek-entek teh, para kan teh. Kita sarapan pagi dulu, guys. Mbak, Bu. Ini anak. Jam 6:30. Siapa nggak tahu ini? Belum tahu. Absen enggak berapa? Mantap, positif. Iya. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita keluarga Elsa dari Polres Malang. Iya. Ke sana lu kemarin kemis. Iya. Pas lagi ya. Besone sapi lho saiki ya. Makane mana-mana enggak di makanya sampai sama ibu. Iya. Pagi lagi. Yo. Kenapa ramai lagi? Bapak Ibu yang terkasih yang masih di dalam kamar, masih ada di kamar. Urung salaman nih, Pan. Nah. Masih ada di luar. Bisa memasuki ruangan. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi ini. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini.
Ada sukacita? Mana senyumnya kalau gitu? Ya. Ya bolehlah lihat kanan kirinya, depan belakang gitu ya, di senyum yang terbaik gitu ya. Sesuai dengan kita lihat alam-alam ini betapa indahnya Tuhan sudah ciptakan gitu ya. Silakan memberikan senyuman yang terbaik ya, karena Tuhan sudah menciptakan yang terbaik ya di dalam setiap kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, dengan hormat saya minta Pendeta Frans untuk berdoa buat kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Nama Tuhan Yesus, terima kasih buat Tuhan selalu tolong dan Tuhan sudah memberkati dengan segala berkat surga. Kami percaya kekuatan baru Tuhan berikan kepada kami, kehidupan. Tuhan sudah menolong Ebenezer sampai hari ini. Tuhan menolong kita semua. 10 tahun bukan waktu yang pendek. Dan saya percaya di tahun-tahun yang akan datang, pertolongan tangan Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan gereja kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kasih Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk bersukacita buat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ada sukacita. Ada sukacita. Amin. Saya mau dengar suara ketawanya, boleh? Hahaha. Ya. Boleh lihat kanan kita dan katakan hahaha. Sukacita karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa. Dan sukacita itu timbul dari dalam hati kita karena Dia yang memberikan kita damai sejahtera. Dan karya Tuhan itu yang mempesona kita. Kita menaikkan pujian.
bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena kepandaian dan kekayaan kami, tetapi semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini, kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah kami pulang dari tempat ini, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka hidup kami semakin serupa dengan karakter Kristus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-10 ya. Semua karena anugerahnya ya. Luar biasa ya. Saya lihat, halo Bu. Bapak ada? Oh gak ikut juga. Saya lihat 60% ya mungkin ya, ini anak-anak muda ini, saya senang dengan anak muda ini. Ini muda semua Pak. Walaupun rambutnya putih, semangatnya muda, amin. Ya Pak Paulus Atmo ya, nunggunya bertahun-tahun rambut putihnya ya, jangan semir Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih Pak Pendeta kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing. Dan hari ini kita siap diberkati Tuhan, amin. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja ini punya visi dan misi yang jelas ya, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nah, sesungguhnya kita ini dipanggil Tuhan untuk memberkati Bapak Ibu ya, memberkati sampai terluka. Saya ini beberapa hari ini menyampaikan tema mencintai sampai terluka. Ya, melayani sampai terluka seperti Yesus mencintai kita sampai terluka, saudara. Jadi kalau belum sampai terluka berarti belum melayani, belum mencintai. Nah, saudara, nanti akan saya jelaskan. Nah, diurapi untuk menjadi berkat. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus sesungguhnya itulah pengurapan yang dari Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dikatakan demikian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kalau zaman perjanjian lama itu urapan itu diberikan kepada imam, nabi dan raja. Ya, jadi ketika Yesus lahir ke dunia, maka semua orang yang percaya Tuhan Yesus sudah mendapat urapan. Amin. Nah, pada saat Saul ya kemudian iri kepada Daud, pikirannya jauh dari kehendak Tuhan, padahal Saul sebenarnya sudah diurapi Tuhan, nabi dan raja. Dicabut urapan itu, saudara-saudara. Maka jangan sampai kita pun juga mengalami hal yang sama seperti Saul. Ya, anak muda bertahan sampai akhir, amin. Pertahankan iman kalian, karena ke depan hari-hari semakin sulit. Ya, saya tidak menakut-takuti, tapi ke depan ini semakin sulit, semakin berat, saudara-saudara. Kalau kita tidak punya iman yang teguh, maka akan menjadi persoalan bagi kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi semua sudah memperoleh urapan yang dari Tuhan. Oleh karena itu bagaimana kemudian ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lalu apa yang harus kita kerjakan? Ya, harus jadi berkat, saudara. Ya. Harus jadi berkat, harus berdampak kepada orang-orang sekitarnya itu. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, Bapak sudah berapa lama melayani ke desa-desa begitu? Karena saya sejak dipulihkan tahun 2009 saya dipercaya untuk melayani ke desa-desa Bapak Ibu. Jadi sudah mulai tahun 2010 gitu ya. Jadi sudah 13 tahun, saudara. Ya. Kok bisa bertahan sampai hari ini, Pak?
Yang pertama, karena saya merasa punya hutang sama Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah memiutangi kita, tapi kita ini yang punya hutang sama Tuhan. Maka ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, diberkati Tuhan, maka sungguhnya kita punya hutang sama Tuhan. Ya. Yang pertama, saya mengatakan bahwa saya sedang mengembalikan hutang saya kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati. Makanya bagi saya melayani itu bagian dari apa? Dari ya istilahnya respon kita ketika kita merasa sudah dipulihkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa Pak sampai saat ini bertahan? Karena komitmen Bapak Ibu. Komitmen saya untuk melayani Tuhan. Ya. Komitmen tidak mudah Bapak Ibu memang ya. Karena komitmen seringkali diuji oleh Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga, mengapa Bapak bisa melayani sampai hari ini? Saya bangga punya Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bangga punya Tuhan Yesus. Karena di muka bumi ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya. Nah, tiga hal itu yang membuat saya akhirnya terus semangat melayani Tuhan, saudara. Nah, banyak orang ketika merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian tidak melakukan apa-apa, gitu. Hanya menikmati berkat itu nggak salah. Tapi satu hal Bapak Ibu, bahwa nanti setelah kita mati itu ya saya dapat bocoran. Yang ditanya Tuhan itu bukan kamu di gereja sebagai apa, pengurus atau sudah berapa lama jadi orang Kristen, enggak. Yang ditanya Tuhan, buahmu mana? Ya, saya takut Bapak Ibu. Kalau kemudian ditanya Tuhan nanti buahmu mana selama di dunia ini, kalau kamu tidak berbuah, sudah jelas firman Tuhan mengatakan pohon yang tidak berbuah akan ditebang, kemudian dibakar Bapak Ibu. Maka sekecil apapun apa yang kita kerjakan, ya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang diurapi Tuhan pasti melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan gereja, bukan pekerjaan Pak Pendeta, tapi pekerjaan Tuhan. Ya. Coba kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, saudara. Jadi orang yang diurapi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini tugas kita Bapak Ibu. Jadi kita harus membebaskan orang-orang yang miskin, membebaskan mereka yang tertindas, membebaskan kepada mereka orang-orang tawanan, bahkan membebaskan dari orang-orang yang buta. Makanya sekecil apapun Bapak Ibu, mungkin kita melihat tetangga kita, teman kita, ketika mereka sedang tertindas, mereka sedang mengalami kekurangan, maka tugas kita untuk bisa menolong mereka. Ya, siapa lagi kalau bukan kita Bapak Ibu? Tuhan Yesus sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwa aku diurapi untuk menyampaikan kabar baik dalam keadaan apapun. Nanti Pak, kalau saya sudah diberkati, saya tak melayani Tuhan. Ya kalau diberkati. Nanti Pak, kalau saya sudah sehat, saya akan melayani Tuhan. Ya kalau diberi kesehatan Bapak Ibu. Maka untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang, membebaskan kepada mereka yang terbelenggu, yang tertindas, itu adalah menjadi tugas tanggung jawab kita. Lalu yang berikutnya saudara, Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 13. Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan,
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang dilakukan Yesus selama 3,5 tahun di muka bumi ini, yaitu melayani, mengasihi, dan mengampuni. Melayani, mengasihi, dan mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, gampang tidak untuk melakukan apa yang dikerjakan Yesus? Tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Bagaimana Pak caranya, Pak? Yang pertama, Mazmur 84 sampai ayat Mazmur 84 ayat yang ke-6, seperti yang di depan itu. Ya. Mazmur 84 ayat 6 dikatakan, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Yang pertama, sekalipun kita percaya kepada Tuhan, sekalipun kita sudah diurapi Tuhan, tapi seringkali Tuhan izinkan kita melewati namanya lembah baka, ya. Jalan yang terjal, saudara, ya. Karena apa? Kalau kita tidak pernah diizinkan Tuhan mengalami jalan yang terjal, tidak mengalami proses, bagaimana kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang kalau kita sendiri tidak pernah mengalami? Mengapa Tuhan izinkan kita kadang-kadang sakit? Supaya bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sumber kesembuhan, maka kita diizinkan sakit. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sumber penghiburan kalau kita tidak pernah susah? Bagaimana kita tahu Tuhan sumber, ya, mujizat kalau kita tidak pernah mengalami satu persoalan, saudara? Oleh karena itu, kalau kita mau jadi berkat, oleh karena kita sudah diurapi oleh Tuhan, yang pertama kita harus siap menghadapi proses kehidupan ini, ya. Apapun yang terjadi, percayalah Bapak Ibu, Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang begitu besar untuk kita. Amin. Ya. Ada sebuah cerita seorang nenek usia 65 tahun, dia tinggal di sebuah apartemen di lantai 15. Kemudian satu ketika, satu pagi dia ingin sarapan dan membeli pecel karena di apartemen tidak ada pecel. Turunlah nenek itu pakai lift, kemudian dia nyebrang jalan, kemudian dia membeli sebungkus pecel lengkap dengan mendol, ya, ceplok endog gitu ya. Wah, dengan sukacita, anget misalnya. Terus sayurnya itu ada pohon turi dan kenikir. Wah, enak banget ya. Tapi karena ada peyeknya itu, kemudian ada seekor kucing begitu besar, kemudian menyambar bungkusan itu tadi itu. Wah, kemana-mana nasinya. Ibu ini marah, Bapak Ibu. Ibu ini marah, kemudian dikejarlah kucing itu, namanya orang tua kan, dikejar pun juga tidak mungkin kembali, udah kemana-mana. Akhirnya ibu ini kembali membeli lagi ya sebungkus nasi pecel dilengkapi dengan ikan asinnya itu, karena sudah punya pengalaman diambil kucing, maka bawanya begini bedingan gitu. Kemudian dia nyebrang ke apartemen dan kaget dia tiba-tiba di lobi dekat lift, di mana dia sering pakai lift itu, banyak orang teriak, banyak orang histeris, banyak orang kemudian nangis. Ternyata lift yang harusnya dipakai ibu tadi itu talinya putus dan di situ ada orang, dan orang itu akhirnya meninggal dunia. Ibu ini akhirnya merenung Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ibu ini bertobat ketika dia marah terhadap kucing. Kucingnya telah mencuri nasinya. Ternyata kucing sedang menyelamatkan ibu tua ini, saudara. Bukankah seringkali kita diselamatkan oleh Tuhan lewat persoalan kita? Katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sedang mengalami pergumulan, sesungguhnya Tuhan sedang menyelamatkan dari masalah yang lebih besar. Katakan amin. Amin.
Maka tidak ada alasan kita bersungut-sungut, tidak ada alasan kita kemudian marah, tidak ada alasan kemudian kita kecewa ketika Tuhan izinkan kita mengalami proses. Oleh karena itu orang yang melewati lembah baka, mereka justru dipakai Tuhan untuk membuat banyak orang kemudian menikmati berkat-berkat Tuhan. Tanpa itu tidak akan ada kabar keselamatan bagi banyak orang. Ya. Dan juga kalau Bapak Ibu pernah melihat ya di video singkat itu ada seorang nenek. Dia duduk di kursi, kemudian tiba-tiba tongkatnya itu jatuh. Ya. Ada seorang anak muda makan es krim di sebelahnya kiri. Lalu nenek ini tak tolong, nah ambilkan tongkat itu. Anak muda ini, oh ya nek, tapi terus makan es krim. Nenek ini mulai jengkel. Kemudian ambillah tongkat itu sambil mungkin ya agak bersungut-sungut dan mungkin marah. Begitu mengambil tongkat itu tiba-tiba di atasnya ada sesuatu yang jatuh. Nenek itu baru tahu kenapa anak muda itu tidak mau mengambilkan tongkat itu supaya nenek ini selamat dari maut, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi berkat kita harus siap di proses. Saya pikir ujian yang saya alami 3 tahun yang lalu, istri saya sakit COVID dan hampir mati, itu adalah ujian yang terakhir lah kira-kira begitu. Tidak ada lagi ujian berikutnya. Apartemen Bapak Ibu nilainya 420 di Jalan Soekarno-Hatta. Harapan saya ditutup masa pensiun karena bisa disewakan dan kira-kira penghasilannya bisa 5 juta per bulan. Itu perkiraan saya begitu, Pak. Saya beli lunas apartemen itu senilai 420 juta. 19 dibangun, 20 ada COVID berhenti. Oh mungkin memang karena tidak boleh membangun secara massal. Nanti setelah COVID akan diteruskan. COVID selesai 1 bulan 2 bulan nggak ada kabarnya Bapak Ibu. Dan terakhir saya dikabari oleh teman-teman, Pak, kontraktor atau perusahaan yang membangun apartemen ditangkap Kejaksaan Agung dan dinyatakan pilot. Gak tahu Pak Teguh kalau dinyatakan pilot itu bisa nggak balik uang saya? 420 juta Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya membeli apartemen sepakat dengan istri saya. Coba nggak sepakat, istri saya pasti mencucu tiap hari. Maka jangan pernah mengambil keputusan tanpa sepakat dengan pasangan kita. Amin. Pria-pria ini ya. Ikulah bisnisku, urusanku gitu ya. Jangan Bapak Ibu, sekecil apapun harus sepakat. Iya. Apakah saya marah? Saya tidak Bapak Ibu. Apakah saya kemudian menyalahkan? Enggak. Saya banyak mengajari orang Bapak Ibu. Pegang harta itu jangan begini atau begini. Coba ini diambil, sakit enggak? Tapi kalau begini sakit enggak? Banyak orang kesakitan ketika kehilangan sesuatu karena apa? Karena merasa itu miliknya, itu usahanya, itu jerih payahnya. Ya. Pinjem ojol aja yang 5 juta bisa membuat orang bunuh diri, saudara. Ya. Hanya karena tidak diberikan handphone saja, kemudian seorang anak membunuh orang tuanya. 420 juta. Itu kalau saya belikan cendol itu Malang Raya bisa menang. Jadi orang yang diurapi Tuhan dan mau jadi berkat harus siap menghadapi proses. Makanya kalau kita kehilangan uang itu bukan kehilangan segala sesuatu Bapak Ibu. Tapi orang yang kehilangan karakternya itu kehilangan segala sesuatu. Amin. Amin. Karakter orang Kristen itu apa sih? Kasih, lalu sukacita, lalu damai dan sejahtera itu. Jadi apapun keadaan kita jangan sampai kehilangan sukacita, jangan sampai kehilangan damai dan sejahtera. Apapun persoalan kita, sakit gak sembuh-sembuh, jangan kehilangan sukacita. Katakan amin. Orang yang hutang sama kita belum dikembalikan tetap suka. Enak Bapak ngomong. Itu artinya butuh. Bagaimana kita bisa memberkati jadi berkat kalau kita kehilangan sukacita? Bagaimana kita bisa membuat orang sukacita kalau kita tidak sukacita? Amin.
Maka mari ujilah aku Tuhan. Saya ngalami Bapak Ibu, saya pernah mau kehilangan istri saya yang saya cintai. Iya kan? Tuhan itu justru menguji kita di saat kita itu kadang-kadang baik-baik saja. Ya kan? Di tengah saya mencintai istri saya setia kepada dia. Dan izinkan dia harus sakit dan hampir mati. Dan itu membuat saya akhirnya apa? Semakin punya kepekaan, saudara. Ya, semakin Tuhan bukakan berkat-berkat yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu, berkat itu tidak identik dengan uang loh. Betul ya? Berkat itu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kemudian apa yang terjadi itu mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu berkat yang sesungguhnya. Katakan amin. Termasuk pergumulan, termasuk persoalan. Barangkali ketika saya kehilangan uang 420, saya dulu mungkin pernah mencari uang yang gak jelas. Saya akui. Ya. Saya mencari uang yang gak jelas. Barangkali saya mengolah uang yang Tuhan percayakan, kemudian mengolah dengan cara yang salah. Maka saya bisa mengatakan, tidak apa-apa. Ora podo. Amin. Amin. Maka jangan pernah kehilangan karakter kita, yaitu sukacita, kasih, damai, dan sejahtera itu sendiri. Maka setiap orang yang diurapi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan jadi berkat, yang pertama harus siap diproses. Amin. Bilang kanan kiri, siap diproses. Siap diproses. Apalagi anak-anak muda ini ya, perhatikan. Saya sudah survei 80% dari anak muda itu pernah kecewa dengan orang tuanya. Katakan amin anak muda. Takut. Senang dan rela ya. Ketika saya melayani ada 80 anak muda, kemudian ada salah satu di antara mereka itu tidak mau nulis surat untuk orang tuanya. Saya bujuk-bujuk, kenapa? Tidak mau saya. Kenapa? Kamu yang tahu punya. Kebetulan anak ini anak jalanan, anak pang gitu ya. Karena kami paksa, kemudian ada yang kawan nulis saya. Dia menjauh kemudian nulis. Ya, wah ini puji Tuhan, dia tergerak hatinya dilawat. Itu sudah diserahkan, dilipat, diserahkan kepada kami. Begitu kami buka, kami kaget. Apa yang ditulis kepada Bapak Ibuku? Suatu saat aku akan membunuh Bapak Ibuku. Ini sungguh Bapak Ibu. Begitu kecewaannya akhirnya apa? Satu kalimat yang membuat kami itu kaget. Kenapa kamu? Saya diusir oleh orang tua saya dikata-katai kasar. Maka satu ketika nanti mereka tak bunuh. Bayangkan Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan anak muda sekarang ini juga gitu, banyak kemudian mereka ya gampang putus asa. Maka di Jalan Soekarno-Hatta itu ada jembatan ya. Itu tempat favorit untuk bunuh diri sekarang ini. Jadi yang pertama, kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi berkat, harus siap diproses. Amin. Ya. Anak muda ada yang jomblo? Ada? Ada yang single? Single itu pilihan, jomblo itu nasib, saudara. Yang barusan putus dengan pacarnya jangan khawatir, Tuhan sedang menyelamatkan hidupmu, katakan amin. Ada yang saya tenang. Saya kemarin persekutuan dengan teman-teman PDUB Brawijaya itu ya. Saya mengatakan begini sama teman-teman, kebetulan mereka sudah berumah tangga.
Loh Pak, saya itu sepakat dengan istri saya. Nanti kalau kita mati salah satu, kita nggak menikah lagi. Keren bro. Itu boleh kan? Ada yang ngomong, loh itu gimana nanti Pak? Loh itu berarti mulai kisahnya. Mulai gitu. Kan boleh Pak. Di Alkitab boleh kok katanya gitu. Mulai gitu ya. Makanya kenapa kami pengen sampai tua, kami menjaga kesehatan, katakan amin. Kita menjaga kesehatan, kita menjaga tubuh kita agar sehat supaya sampai tua hanya maut yang memisahkan kita. Gitu. Kan boleh toh Bu ya? Lo gak apa-apa kan? Sepakat dengan istri boleh Pak Teguh ya? Boleh. Sepakat gak sepakat ya? Bukan gak apa-apa, kita sehidup semati kok gitu ya. Tapi saya dulu gak Terus saya itu ngobrol dengan, saya banyak bangun komsel Bapak Ibu, banyak komsel yang bangun itu ada dua duda yang sampai hari ini baru saja ditinggal istrinya itu, ada yang sudah lama, ada yang berapa tahun gitu ya. Loh, katanya siap diproses Pak. Saya nggak punya maksud apa-apa ya. Saya sudah survei. Ini anak muda ini yang harus punya satu mimpi yang. Saya sudah survei. Teman-teman saya tanya kepada mereka, ada yang nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, ada yang 6 kali. Oh ya, mereka ada yang muslim, maaf ada yang muslim, ada yang seiman dengan kita. Saya tanya kepada mereka. Ini karena saya butuh data. Saya tanya kepada mereka satu persatu. Pak, kocok lirik kocone lagi. Ini firman Tuhan ini. Saya tanya kepada mereka begini, Pak, yang paling indah, yang paling berkesan itu pernikahan keberapa? 3. Bistro ya. Loh ini ilmiah ini, karena saya kerja di pendidikan, jadi segala sesuatu itu harus saya uji lewat survei gitu ya. Mereka rata-rata mengatakan pernikahan yang pertama. Iya. Jangan salah. Maka kalau kita sekarang ini diberkati ya, dipelihara, jaga itu Bapak Ibu, katakan amin. Yang nek wis ping 7 ping 3 ya tetap lanjutkan saja gitu ya. Bapak, enggak salah ya. Kenek maneh. Berapa kali nih Pak? Habis 2. Ya proses itu ya. Satu ketika juga saya ngajar mahasiswa gitu. Tiba-tiba saya mengatakan kita ujian. Lupa. Kan kita enggak belajar, Pak. Kenapa Bapak enggak ngomong minggu yang lalu? Enggak, hari ini kita ujian. Kita ujian. Mereka ada yang protes. Tapi saya ngatakan begini, gimana tanpa ujian saya kasih nilai. Ada satu orang, "Ore, enggak apa-apa, Pak." Tapi yang kan, "Ya jangan Pak, masa tanpa ujian harus dapat nilai begitu." Kemudian saya bagi lembar jawaban, kemudian seluruh catatan saya suruh masukkan ke tas. Saya bilang sama mereka gini, yang saya nilai bukan hasil ujian, tapi proses mengerjakan ujian. Tahu Pak apa? Nggak boleh nyontek Pak. Nah, tak tinggal pergi Bapak Ibu. Ternyata anak-anak itu ketika diberikan satu pemahaman yang benar, nilainya lebih bagus daripada mereka nyontek. Sama dengan hidup kita. Maka fokuslah pada proses, bukan fokus pada hasil. Semua ingin bahagia, semua ingin sukacita, tapi fokuslah pada proses, jangan pada hasil. Saya katakan begini, kenapa kalian nyontek? Ya fokusnya nanti kan nilainya bagus Pak, kan fokus pada hasil toh? Iya. Orang yang fokus pada hasil, kebanyakan orang itu mudah kecewa. Tapi orang yang fokus pada proses, apapun hasilnya, tidak mudah kecewa. Katakan amin. Karena mudah fokus saja pada proses. Hasil urusan Tuhan. Lalu yang kedua saudara. Jadi yang pertama apa? Siap di proses Pak. Kapan matengnya Pak gitu ya. Haleluya. Iya kan?
Gosong ya. Yang kedua Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang kedua, percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Katakan amin. Orang yang percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Orang yang percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan tidak merasa paling benar, ya, tapi hidup dalam kebenaran. Karena setelah saya juga survei Bapak Ibu, sumber persoalan di dalam hidup kita ada orang yang merasa paling benar. Ketika ada orang yang merasa paling benar, orang itu mudah menghakimi. Ketika ada orang yang merasa paling benar, orang itu kemudian tidak mau dikritik tapi suka mengkritik. Orang yang merasa paling benar itu suka menasihati, tapi ketika dinasihati marah. Dan orangnya ada di sini, katakan amin. Enggak ya? Ayo, siapa ya? Suami pernah nggak dinasihati istri? Nah, kira-kira gimana? Haleluya, gombal. Sampai dia ngerti apa? Nah, biasanya gitu. Gak mungkin. Pengalaman. Ya karena saya pengalaman sih. Gitu. Maka saya cerita. Dulu gitu, saya ketika dikritik saya itu, kamu itu tahu apa? Saya ini kerja, saya ini semua untuk keluarga. Iya tapi gini, sudah. Tapi sekarang sudah dipulihkan tidak. Ya, Bapak belajarlah untuk mendengar ketika istri berbicara. Jangan khawatir nanti kalau ada pertanyaan dan istrinya jawab sendiri, Pak. Jadi yang kedua, hanya percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Jangan dengan pengertian kita sendiri. Dan kita tahu sekarang ya, hamba-hamba Tuhan di YouTube itu saling menghakimi ya. Aduh, saya ada salah satu hamba Tuhan yang menjadi idola saya, tapi hari-hari ini sungguh-sungguh kayaknya ini pengajarannya ini membuat banyak orang menjadi saling bermusuhan ini. Gitu. Hati-hati Bapak Ibu ya dengan YouTube ya. Sekarang muncul nabi-nabi palsu gitu ya. Karena merasa punya banyak pendukung dan pengikut, akhirnya membuat ajaran-ajaran baru. Saya berpikir coba mereka yang ngomong hebat di YouTube itu, suruh ke Malang Selatan nginep seminggu di rumah penduduk, mau gak mereka? Belum tentu mau. Maka hati-hati dengan hidup dalam zona aman dan nyaman Bapak Ibu. Ya, orang yang diurapi dan jadi berkat, dia mau keluar dari zona aman dan nyaman. Katakan amin. Ya, justru kita ini menjadi orang percaya harus keluar dari zona aman dan nyaman. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana Pak kita bisa menjadi berkat? Yang ketiga Matius pasal 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29 dikatakan begini, "Pikulah-Ku yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yang ketiga lemah lembut dan tenang. Apa arti lemah lembut Bapak Ibu? Ada yang tahu? Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut, halo, gimana kabarnya, begitu. Jenenge ngondek kok. Lemah lembut artinya rela dicaci maki. Katakan rela dicaci maki. Katakan rela dicaci maki. Rela dirasani. Aduh. Lihat kan? Lemah lembut artinya rela dicaci maki, rela difitnah, rela dibenci, rela dimungsuhi. Itu arti caci maki. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau hanya mendengar omongan yang gak enak saja kita terus siapa sih ngomong? Wah, terus no.
Enggak usah lah caci maki, diancepi bojone iku lho bingung wis malah main genti gitu ya. Jadi lemah lembut dan tetap tenang. Itu yang membuat kita tetap akhirnya dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Ya. Lemah lembut dan tetap tenang. Belajarlah kepadaku, ya, karena aku lemah lembut. Yesus rela dicaci maki, rela difitnah, rela dihina. Oleh karena itu kita ini harus melayani Tuhan sampai terluka, mencintai sampai terluka. Ya. Apa artinya Bapak Ibu? Memberi sampai terluka. Artinya kalau kita memberi kepada seseorang sampai pada orang itu tidak sanggup membalas pemberian kita, itu memberi yang sebenarnya, itu kasih yang sebenarnya. Mengampuni sampai terluka, kita mengampuni orang sampai orang itu tidak sanggup membalas pengampunan kita. Melayani, kita melayani sampai terluka, sampai orang itu tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi atas apa yang kita kerjakan sama orang itu, termasuk kita suami istri. Maka cintai pasanganmu sampai terluka. Katakan amin. Aminnya nggak sungguh-sungguh ini. Amin. Amin. Gini Bang, Bapak ngomong amin, terus batin gini, wis lega. Iya Bapak Ibu ya, saya ini melayani istri saya ya. Selama 4 hari di rumah sakit waktu sebelum dibawa ke Siloam Surabaya. Jujur aja waktu itu saya ini tidak suka melayani merawat orang sakit kemudian ganti pampers Bu. Saya paling nggak suka itu. Rasanya ini gimana gitu ya. Tapi karena saya takut kehilangan dia Bapak Ibu. Akhirnya pertama terpaksa saya suka cita Bapak Ibu. Nah itu ya. 1 hari itu lebih bisa 15 kali dia di hari Bapak Ibu. 15 kali dalam keadaan dia itu megap-megap. Saya harus merawat dia, harus ganti pakaian dia, harus memandikan dia. Dia nggak bisa kemana-mana karena nafas saya itu saturasinya sekitar 70 waktu itu. Ya. Jadi bagi saya seringkali Tuhan izinkan kepada kita melakukan apa yang Tuhan suka, tapi seringkali kita tidak suka. Mari kita belajar apa yang Tuhan suka. Ya. Tapi banyak orang Kristen yang mengatakan, nggak suka saya. Jangan. Justru apa yang kita tidak suka, justru Tuhan suka. Gitu. Apa yang kita suka, Tuhan tidak suka. Maka belajarlah. Belajarlah apa yang Tuhan suka. Beberapa tahun yang lalu saya juga belajar Bapak Ibu. Saya keluar kota, naik angkutan umum. Karena berjam-jam saya harus menahan untuk tidak kencing ya. Kemudian sampailah ke kota yang saya tuju. Karena tempatnya di tempat umum, saya cari kamar mandi karena nahan kencing. Saya cari kemana-mana nggak dapat. Ada orang mengatakan, ada satu Pak sana Pak. Saya lari Bapak Ibu karena nahan berjam-jam. Begitu saya masuk, saya kaget Bapak Ibu. Habis ada orang BAB nggak disiram. Gede-gede bisa. Jadi bayang lah gitu ya, wes. Kemana-mana. Waduh, lagi mari mangan sambal rupanya. mangan kare kayak gitu. Gimana kira-kira Bapak Ibu kalau melihat itu? Bisa nggak buang air kecil? Nggak bisa. Tapi kalau ditahan sakit nggak? Lalu akhirnya saya siram Pak, mbak mencucu. Biasanya kan gitu toh. Tapi tak siram Bapak, tak kuasai bersih, baru saya buang air kecil Bapak Ibu. Bersih itu Pak, betul sampai habis air banyak. Setelah saya buang air kecil, saya siram lagi sampai bersih. Ya, saya keluar dari kamar mandi, apa yang saya pikirkan? Saya sudah jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Katakan amin. Sekalipun tidak dilihat orang banyak, sekalipun tempat tersembunyi, sekalipun orang mengatakan hiji-hiji, enggak. Tuhan mau kita melakukan dari mulai yang kecil. Katakan amin. Sampai hari ini karakter saya lakukan di kampus apalagi mahasiswa itu kadang-kadang. Iya maaf ini mahasiswa. Enggak persian gitu. Sayang kok saya Bapak. Enggak apa-apa. Saya suka cita. Saya nggak mau ini tugasnya OB sini padahal enggak. Ketika OB sibuk dengan pekerjaan yang lain, saya kerjakan Bapak Ibu. Amin. Amin.
Maka saya menjadi karakter. Sepertinya tersembunyi, sepertinya nggak dilihat orang, nggak pernah dapat pujian orang. Sepertinya itu kotor, jijik. Tapi ketika kita melakukan sungguh-sungguh, justru Tuhan melihat hati kita. Katakan amin. Maka mulai sekarang, kerjakan hal-hal yang sepertinya kecil dan remeh. Terakhir Bapak Ibu, barang siapa setiap perkara kecil, dia akan dikatakan apa? Dipercaya perkara. Saya mau tanya, direktur perusahaan itu perkara kecil atau besar? Kemudian apalagi ya, presiden itu perkara kecil atau besar? Bupati, sama lagi ya, gubernur, wali kota. Lalu saya mau tanya, apa yang saya sebutkan itu suatu ketika hilang nggak? Nah, perhatikan saya. Jadi ternyata direktur, presiden, bupati itu perkara kecil. Mengapa? Karena satu ketika hilang. Apa itu perkara besar? Perkara besar adalah ketika kita melayani orang dan orang yang dilayani kemudian dipulihkan dan diselamatkan Tuhan. Katakan amin. Orang yang sudah melayani Tuhan, dia tidak sibuk dengan perkara kecil. Dia nggak sibuk lagi dengan dunia ini, nggak sibuk dengan keuangannya, nggak bingung dengan keuangannya, karena apa yang dia kerjakan itulah pelayanan yang sesungguhnya yang jadi berkat bagi banyak orang. Maka ketika saya sudah melayani, bagaimana keluarga dipulihkan, bagaimana kemudian orang terima Yesus, 420 juta, bagi saya itu perkara kecil, saudara-saudara. Karena apa? Itu hilang. Tapi ketika saya bisa menolong orang, menyelamatkan orang sampai kapanpun, Tuhan akan mengingat apa yang kita kerjakan. Katakan amin. Sekalipun kita mengerjakan di tempat yang tersembunyi, tapi ketika itu membuat banyak orang kemudian diberkati, Tuhan tidak pernah akan melupakan itu, saudara. Maka jangan pernah melayani Tuhan karena kita pengen dipuji, karena kita pengen dihargai, pengen kita itu disanjung. Saya minta maaf. Ya. Maka ketika kita diurapi, mulailah kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Ingat Bapak Ibu, semuanya milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan ambil, ya terserah Tuhan, kan begitu. Tapi jangan pernah begini suami istri. Ketika bertengkar, doanya, Tuhan, istriku adalah milikmu, ambillah, lebih cepat lebih baik. Nggak boleh. Awas ya. Nah, makanya Tuhan itu seringkali menguji kita gitu kan, ketika kita baik-baik saja, betul Pak ya? Tidak ada masalah, tiba-tiba kita mengalami persoalan, gitu kan gitu. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Jadi berkat sekecil apapun, seremeh apapun. Amin. Tuhan hanya melihat hati kita. Ya, suami kerjakan bagianmu, untuk istri juga begitu ya. Layani sampai terluka, mencintai sampai terluka, memberkati sampai terluka. Tidak ada nabi satupun dalam perjanjian lama yang tidak sampai terluka, semua terluka. Tidak ada satupun rasul atau murid Yesus dia mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak sampai terluka, semua sampai terluka. Ada yang mati karena disalib, kepalanya di bawah, ada yang digoreng, ada yang dipenggal kepalanya. Maka nasihat Tuhan, pikirkanlah yang di atas, bukan yang di bumi. Amin Bapak Ibu. Ora duit-duit ora popo, dompet tipis ora, senang dan tenane. Sudah praktek belum ini? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Tapi Mbak. Tenang ya. Kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Tim musik bisa maju ke depan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Jadi kita mulai dari hal jalan kepada orang yang lemah lembut dan muda. Anak-anak muda yang masih kecewa sama orang tua, sidang maju ke depan. Haleluya. Jangan takut. Jangan takut dikatakan, oh ini ada masalah. Jangan takut. Saya mengatakan bahwa saya mengalami hal yang sama. Saya pun juga orang yang jauh dari sempurna Bapak Ibu. Haleluya. Bapak
Bapak Ibu masih ada pergumulan, silakan maju ke depan. Kita doakan sama-sama, karena di tempat ini ada mujizat Tuhan. Di tempat ini ada kuasa kesembuhan. Di tempat ini ada pemulihan. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya mau doakan, sungguh Bapak Ibu, jangan membohongi diri sendiri. Jangan merasa bahwa dirinya paling baik, paling benar. Haleluya. Tuhan sedang ada di sini. Tuhan sedang melakukan pekerjaannya untuk kita semuanya. Angkat tangan tinggi-tinggi siapa yang bergumul. Haleluya. Yesus, bawa kami. Buka hatimu saudara. Apapun pergumulan, buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak sanggup Tuhan. Tolong saya Tuhan. Jamah Tuhan. Ungkapkan perasaan saudara di hadapan Tuhan saat ini juga. Oh Yesus, 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 Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi.
Tuhan tahu pergumulanmu. Saat ini juga apapun yang menjadi beban hidupmu diangkat oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihilangkan. Anak-anak muda, kau yang kecewa dengan orang tua, lepaskan pengampunan. Katakan, aku mengampuni orang tua. Aku melepaskan pengampunan orang tua. Ketika ada di antara kita yang disakiti, siapapun yang menyakiti, katakan kepada mereka, aku melepaskan berkat untuk mereka. Aku mengampuni mereka dalam nama Yesus Kristus. Saudara, ada tempat ini tidak kebetulan. Saudara dipersiapkan Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya, dipakai untuk menjadi saksinya. Lepas semuanya, lepas semuanya, lepas semuanya, lepas dalam nama Yesus, lepas. Oh Yesus, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan sungguh-sungguh percayalah, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanmu dan memeliharaku seumur hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Kami diberkati oleh Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan, kami mau jadi berkat bagi banyak.
apapun yang terjadi dalam hidup kami, hanya tangan Tuhan yang sanggup menolong, yang menopang setiap apa yang kami jalan. Bangsa kita dimanapun kita berada, Tuhan akan memakai kehidupan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Nanti Bu Ferdi akan berdoa buat kita untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mengucap syukur Tuhan, bila pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Engkau memilih kami Tuhan. Engkau akan memberkati kami Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau memberi yang terbaik. Ini yang kami punya Tuhan. Apapun yang kami berikan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah dilihat telinga, dan tak pernah timbul dalam hati kita, saya percaya itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Setelah saya bacakan kelompoknya, nanti Bapak itu bisa bagi-bagi. Kemarin aja enggak apa-apa karena kita akan bermain sedikit bahasa-basahan seperti itu. Puji Tuhan. Baik, bisa langsung saya bagi ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu saya akan membacakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti bisa angkat tangan yang saya bacakan. Bapak Samuel Wangkal, angkat tangan, jangan turunkan dulu Pak ya. Bu Yuli, yang Timuji, Bapak Devli, Ibu Marsha, Ocean, Bapak Budi, Jason Kansil. Itu satu kelompok, begitu ya. Kelompok 2, Bapak Satemo, Ibu Ayu, saya sendiri, Karis, Via, Ibu Anton, Ibu Sucin, Pak Setio Edi, dan Mbak Anggun. Mbak Anggun mana Mbak Anggun? Oke, good. Lalu kelompok 3 ada
Baik Bapak Ibu, sebelum kita ganti baju, kita mulai acara din, kita tutup ibadah kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Kunaikan sungguhmu, wahai Rabbi, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat menemukanmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang mengucap syukur untuk ibadah kami. Kami percaya setiap pribadi dipulihkan oleh Tuhan. Pulang dari tempat ini kami membawa hati yang baru, pikiran baru, dan kami bawa urapan baru dari Allah Bapa. Hubungan suami istri dipulihkan, hubungan anak dengan orang tua dipulihkan, hubungan saudara dipulihkan. Amin. Setiap jemaat dipulihkan. Amin. Kami terima kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk perkara dahsyat yang Tuhan kerjakan. Dan biarlah Tuhan kami mau mengerjakan keselamatan itu dengan taat dan setia. Kami mau Tuhan tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Kami mau hidup kami, pikiran kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami sungguh diberkati oleh ibadah pagi ini. Secara khusus memberkati hamba-Mu Pak Prayogo bersama ibu, bersama anak-anak. Kiranya Engkau terus memakai mengurapi hamba-Mu dahsyat lagi dalam pelayanan ke depan, dalam usaha pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Engkau memberkati, Engkau memakai beliau lebih dahsyat di dalam nama Yesus. Berkati dengan kecukupan, bahkan kelimpahan di atas sabar. Demikian juga dengan setiap kami, jemaat yang sudah diberkati. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran, kasih sayang dan kemurahan Allah menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Kami sungguh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Evan duduk, Jongko duduk nah. Itu Pak. Ini udah punya tas sendiri gitu loh ya. Terus saya lahir akhirnya Prayogo ini ngapain gitu. Jadi nggak usah pindah-pindah karena selama ini kan ngontrak. Sama ini ya?
Kita terakhir penutupan nih. Penutupan ya. Mantap penutup ya. Iya. Ya, ini ya. 1 2 3. Mantap. Amin. Amin.